Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel pinjaman online. Oke, di video kali ini saya akan bahas salah satu aplikasi pinjaman online ya, yang banyak sekali yang galbay di aplikasi ini, yaitu aplikasi Watas. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya ya, apakah Watas itu ada DC lapangannya atau tidak, dan akan nyamperin ke rumah atau tidak. Nah, di sini saya akan jawab ya kepada teman-teman, khususnya untuk nasabah Watas ya, atau yang galbay Watas teman-teman. Nah, aplikasi Watas ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online legal ya, atau pinjol legal yang sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, aplikasi ini lumayan cukup besar teman-teman ya, perusahaan lumayan cukup besar. Nah, jadi semua aplikasi pinjaman online itu semuanya ada DC-nya teman-teman ya. Nah, apalagi Watas ini karena perusahaan yang lumayan cukup besar. Nah, jadi kalian yang galbay Watas ya, walaupun Watas itu ada DC lapangannya, atau kalian sudah diancam ya, DC lapangan Watas mau ke rumah kalian. Nah, sebenarnya kalian itu gak usah takut ya, gak ada yang perlu ditakuti oleh kalian ya. Karena pas kita mengajukan pinjaman di Watas itu ya, perjanjian kita hanya per data saja ya. Jadi kalau kalian galbay di Watas ya sudah galbaikan saja dulu ya, kalau kalian tidak punya uang untuk membayarnya ya. Kalau kalian sudah punya uang baru kalian bayar ya, daripada kalian pinjam lagi ke aplikasi pinjaman online untuk menutupi hutang yang ada di Watas. Itu gak boleh seperti itu teman-teman. Yang ada nanti kalian akan terjerat oleh pinjol seterusnya teman-teman ya. Kalau kalian tidak punya uang ya lebih baik galbaikan saja dulu. Nah, untuk ada DC lapangannya sudah saya jelaskan tadi. Untuk Watas itu ada teman-teman, apalagi di Jabodetabek tentunya ada semuanya ya. Di Jabodetabek itu tentunya ada, sudah banyak sekali. Kalau di daerah lain itu belum tentu teman-teman, jadi masih 50-50 teman-teman ya, masih random ya, masih ngacak antara ada atau tidaknya teman-teman. Jadi itu juga tergantung dari hutangnya ya. Kalau hutangnya di atas 5 juta ya, mungkin bisa disamperin ke rumah teman-teman ya. Kalau misalkan hutangnya hanya 500.000, itu kemungkinan tidak ada DC ke rumahnya gitu ya, tidak ada DC ke rumah yang nyamperin gitu teman-teman ya, kalau kecuali di daerah Jabodetabek ya. Kalau daerah lain pelosok seperti saya ini ya, itu kemungkinan itu tidak ada teman-teman kalau Watas ya. Tapi kalau hutangnya gede sampai 5 juta sih, itu biasanya itu ada teman-teman disamperin, bela-belain dari Jabodetabek ke pelosok gitu kan, karena hutangnya itu sangat besar gitu teman-teman. Nah, tetapi jika kalian galbaynya besar seperti itu, jadi kalian itu intinya gak usah takut teman-teman. Bukannya gak usah takut gak boleh dibayar, ya tetap namanya juga hutang harus dibayar teman-teman ya. Yang bilang saya gak usah takut itu ya, walaupun kalian diancam mau datang DC Watas ke rumah kalian ya, kalian itu gak usah takut. Emang itu resikonya, prosedurnya seperti itu. Jadi kalau kalian galbay di salah satu pinjaman online atau aplikasi Watas, nah pasti kalau punya utang itu diteror atau didatangi DC ya. Nah, misalkan DC-nya kalian, DC Watas itu ke rumah kalian, ya sudah, temui saja teman-teman, temui saja. Nah, misalkan kalian tidak punya uang, ya sudah galbaikan saja dulu teman-teman. Nah, jadi intinya gak usah takut misalkan kalian galbay di salah satu pinjaman online legal baik itu ilegal, intinya gak usah takut teman-teman. Jadi tidak ada barang berharga kalian ditahan nantinya karena kalian itu punya utang. Tidak seperti itu teman-teman prosedurnya ya, karena kita itu hanya per data saja. Jadi kalau kita galbay atau gagal bayar di pinjol itu hanya per data saja ya, hanya per data saja. Jadi data kita itu di blacklist, tidak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online lain ataupun platform lain ataupun bank. Nah, kecuali kalian mengajukan pinjaman di bank, tentunya kan kalian itu ada yang dijaminkan ya. Kalau kalian galbay tentunya akan ditahan jaminannya itu. Kalau di aplikasi pinjaman online itu tidak ada seperti itu, hanya per data saja. Jadi nggak ada yang perlu kalian takuti teman-teman ya. Kalau kalian galbay ya sudah, galbaikan saja dulu. Nanti kalau kalian sudah punya uang ya baru kalian bayar. Nah, kalau saran saya sih, kalau galbay itu gak usah lama-lama teman-teman ya. Harus di ini teman-teman ya,
harus benar-benar kita niat ya teman-teman, harus bayar gitu dan teman-teman. Kalau kelamaan kan banyak sekali ya kasus-kasusnya yang sampai puluhan juta hutang hanya 10 juta misalkan jadi 100 juta karena kelamaan teman-teman ya, karena kelamaan tidak bayar jadi bunganya itu bertambah-tambah terus teman-teman. Nah jadi yang ditakuti itu bunganya teman-teman. Kalau DC-nya itu nggak usah ditakuti teman-teman. Kalau DC itu hanyalah tugas saja ya, hanyalah tugas saja. Mereka itu tidak rugi walaupun kalian itu tidak bayar juga di hari itu, pas mereka datang ke rumah kalian tidak rugi karena bukan uang mereka, uang perusahaan ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya gak usah takut kalau mau DC datang ke rumah atau tidak. Jadi intinya gak usah takut. Jadi penjelasannya seperti itu dari saya ya, dari mulai sekarang kalian yang selalu mikirkan karena galbay di atas ya, mulai dari sekarang jangan khawatir lagi karena peraturannya seperti itu ya, karena kalian yang khawatir ditagih karena tidak tahu aturannya teman-teman. Jadi kalau pinjaman online yang resmi OJK itu sudah diatur ya, jadi tidak usah takut, kalian tidak akan dibawa ke ranah hukum atau ke pengadilan, tidak ada seperti itu aturannya teman-teman ya. Jadi aturannya sudah diatur oleh pihak OJK. Nah jadi intinya kalian ya cepat-cepat saja ya, kalau bisa bayar gitu teman-teman ya. Kalau kelamaan kasihan ke ininya teman-teman, bunganya nambah besar. Kalau masalah DC itu gak usah dipikirin teman-teman ya, emang resikonya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.